Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kehadirannya saya di sini, saya ingin menyampaikan materi saya, mata kuliah Ulumul Quran yang bertema turunnya Al-Quran. Sebelum melanjut ke materi, perkenalkan, saya Muhammad Ulinuha dari Fakultas Manajemen Dakwah, kelas Dakwah A, Universitas PTIQ Jakarta. Oke, kita masuk ke bahasan kita. Turunnya Al-Quran. Pengertian turunnya Al-Quran atau disebut juga dengan Nuzulul Quran. Malam Nuzulul Quran atau malam turunnya Al-Quran merupakan peristiwa di mana kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril di Gua Hiro atau di Jabal Nur. Peristiwa ini terjadi pada 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Sampai sekarang, Al-Quran berperan sebagai pedoman hidup dan landasan hukum agama Islam. Secara bahasa, Nuzulul Quran berasal dari kata Nazzala yunazzilu tanzilan, yang artinya turun secara berangsur-angsur, dan kata anzala yunzilu inzalan yang bermakna denotatif atau menurunkan. Sedangkan secara terminologi, yang dimaksud dengan Nuzulul Quran adalah cara dan fase turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini ada sejarah malam turunnya Al-Quran. Peristiwa turunnya Al-Quran atau sejarah turunnya Al-Quran merupakan peristiwa di mana kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu pertama dan tanda dimulainya kenabian Rasulullah SAW. Menurut bahasa, Nuzulul Quran terdiri atas dua kata, yaitu Nuzulul dan Quran. Nuzulul berarti menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, dan Quran berasal dari kata Al-Quran, yaitu kitab suci umat Islam. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Nuzulul Quran merupakan peristiwa turunnya Al-Quran dari tempat yang tinggi atau tempat di Lauhul Mahfudz turun ke bumi. Turunnya Al-Quran ini diperantai oleh malaikat Jibril. Pada waktu turunnya Al-Quran pada 17 Ramadan 610 Masehi, Nabi Muhammad SAW saat itu beliau berusia 40 tahun yang sedang menyendiri di Gua Hiro. Tiba-tiba ada sosok asing dan besar menghampirinya. Sosok tersebut adalah malaikat Jibril. Saat itu Rasulullah SAW bergetar, tubuh beliau tuh bergetar karena terkejut dan ketakutan dengan kehadiran malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun memeluk Rasulullah SAW yang gemetaran, kemudian mengucapkan kata Iqra sebanyak 3 kali. Kata Iqra ini memiliki makna bacalah. Rasulullah SAW yang ketakutan pun menjawab, aku belum mengenal bacaan. Kemudian malaikat Jibril pun melanjutkan perkataannya dengan ayat Al-A'la ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Surat Al-A'la ini pun menjadi wahyu pertama atau sekaligus surat pertama di dalam Al-Quran yang disampaikan kepada Rasulullah SAW
Dan Al-Quran kemudian diturunkan ke bumi secara bertahap-tahap selama kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari yang menjadi pedoman hidup sampai sekarang bagi umat muslim. Di sini juga ada keistimewaan, ada banyak sekali keistimewaan turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran. Yang di sini yang pertama ada lebih baik dari malam 1000 bulan. Apa itu maksud lebih baik dari malam 1000 bulan? Malam nuzulul Quran disebut lebih baik daripada malam-malam selama 1000 bulan. Maksudnya mengejarkan amalan atau beribadah di malam nuzulul Quran itu nilainya tuh lebih baik, lebih jauh daripada ibadah selama 1000 malam. Hal ini disebut di dalam Al-Quran melalui surat Al-Qadar yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yang artinya malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kedua ada malam penuh keberkahan. Malam diturunnya Al-Quran ke bumi, yaitu pada 17 Ramadan, disebut sebagai malam yang penuh dengan keberkahan. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surat Ad-Dukhan ayat 3 yang artinya berbunyi, sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi, sungguh kamilah yang memberi peringatan. Yang ketiga keistimewaannya ada malaikat turun ke bumi. Malam nuzulul Quran disebut sebagai malam yang istimewa karena salah satunya karena para malaikat turun ke bumi, termasuk malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Qadar ayat 4 yang artinya pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya dengan mengatur semua urusan. Di sini yang keempat ada diampuni dosa-dosanya. Bagi mereka yang menghidupkan malam nuzulul Quran akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari menghidupkan itu apa? Maksudnya tuh melakukan ibadah atau memperkuat ibadah kita, amalan-amalan kita dengan mengharapkan ampunannya Allah, seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang artinya itu barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Itu keistimewaannya turunnya Al-Quran. Begitu nikmat sekali kita berada di umat muslim, di umatnya Nabi Muhammad SAW. Oke, cukup sekian dari saya. Kesimpulan yang kita bisa ambil itu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat Islam dan memiliki beberapa hikmah. Berarti apa aja itu pasti ada di dalam Al-Quran. Mau nyari apapun Al-Quran itu ada, karena Al-Quran itu petunjuk hidup. Pedoman kita tuh Al-Quran gitu. Terus yang kedua, Al-Quran menjadi peringatan dan pengingat bagi manusia. Berarti kalau kita lupa atau kita capek, kita bisa menderes Al-Quran, membaca arti Al-Quran, membaca tafsir Al-Quran. Insya Allah tuh tiba-tiba ketemu aja gitu. Karena emang Al-Quran itu luar biasa. Dan yang terakhir, Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk dan jalan hidayah bagi umat manusia. Berarti bukan umat Nabi Muhammad saja, tapi semua manusia, semua hambanya Allah, petunjuknya itu pasti ada di Al-Quran. Oke, sampai di sini aja video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.